teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok PPKI kelas 9A yang baru kontakan. Saya Elvira dengan nomor absen 13. Saya Nasab bernomor absen 27. Saya Tiffan dengan absen 32. Saya Yansen dengan nomor absen 38. Pada kesempatan kali ini, tujuan kami adalah untuk melakukan kegiatan wawancara mengenai keberagaman yang ada di Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Basi lagi kita langsung ketemu narasumbernya aja yuk. Ini sih Bapak, mohon maaf iya? mengganggu Oh waktunya. ya, ada apa ya? Dengan siapa ya? Kami dari siswa SMP Blunder Pontianak ingin mewawancarai Bapak terkait dengan keberagaman di Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya. Kami akan mewawancarai Bapak tentang antar golongan. Oh ya, mari silakan duduk, silakan. Nah. Kalau boleh tahu nih, dengan Bapak siapa kami wawancarai sekarang? Oh ya, saya nama Pak Gatot. Oke Pak Gatot, kesibukan Bapak sekarang apa nih Pak? Untuk saat ini saya masih supir. Selain jadi supir, apa ada pekerjaan samping lainnya untuk mendapatkan penghasilan? Untuk sementara dan saat ini masih ada apa istilahnya pencarian lain gitu. Dagang. Ya. Oh dagang. Oh gitu ya Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau boleh saya tahu kisaran gaji per bulan jadi supir berapa sih Pak? Kalau untuk saat ini supir saya standar UMR. Standar UMR aja gaji saya. Dari umur berapa Bapak udah mulai bekerja jadi supir? Saya bekerja dari supir kalau nggak salah sekitar 30 tahun. 20 tahun. 20. Sekarang umur Bapak berapa? Saya 50 sekarang. Awet muda kan? Iya. Nah, pastinya Bapak sudah berkeluarga dong. Kalau boleh tahu, pekerjaan istri Bapak apa ya? Atau hanya sebagai ibu rumah tangga saja? Udah. Saya punya anak 4. Ya itu tadi sambil saya menyupir, istri saya berdagang. Oh begitu Pak. Anaknya kan sekarang ada 4. Sekarang anak-anak Bapak ada yang sedang bersekolah atau kuliah atau udah ada yang kerja Pak? Yang 4 yang pertama kuliah. Kuliah Oh, kuliah sekarang di mana Pak anaknya? di Universitas Tanjung Pura, jurusan Polnet, jurusan administrasi. Oh, di Polnep Untan ya Pak? Iya. Jurusannya adalah administrasi. Iya. Semester berapa Pak anaknya sekarang? Semester terakhir. Oke. Kalau misalnya anaknya sudah sekolah nih, boleh saya tahu anaknya sekolah di mana? Kalau yang kedua itu SMA kelas 3. Oke. Untuk wawancara dari saya sudah selesai Pak. Selanjutnya wawancara akan dilanjutkan oleh Yansen. Oke ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Pak, sekarang saya akan mewawancarai Bapak tentang keberagaman agama. Oh iya, silakan. Mohon maaf Pak, kalau misalnya pertanyaan kali ini kurang sopan. Iya. Bapak sendiri beragama apa ya Pak? Saya agama Islam. Oh iya. Lalu istri dan anak Bapak sendiri bagaimana Pak? Apakah agamanya juga sama? Sama, istri dan anak-anak saya sama Islam juga. Ngomong-ngomong Pak, kenapa Bapak dan keluarga Bapak memilih agama Islam? Karena dari awal, dari nenek saya, moyang saya, istilahnya kalau dari moyang ya, itu dari dulunya Islam, jadi turun-menurun Islam semua. Baik Pak. Sekarang saya akan mau cari tentang keberagaman agama Pak. Iya. Apa yang akan terjadi jika tidak ada keberagaman agama Pak? Di sini kalau berbicara masalah agama, tidak ada keragaman agama. Kita sebagai penganut agama susah untuk hidup tanpa agama lain. Jadi kita harus saling toleransi. Walaupun agama kita berbeda, tapi kita harus tetap bersatu. Itu keragaman yang namanya. Keragaman agama, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap harus satu, itu aja. Baik Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk menanggapi keberagaman agama di sekitar kita Pak? Kalau kita di Indonesia ini seharusnya bersyukur. Kita mempunyai beragam agama, tapi kita tetap saling satu, tetap menyatu, saling menghargai. Itu yang saya suka Indonesia, keanekaragaman agama. Baik Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Bapak apa sih manfaat menjaga keberagaman agama yang ada di Indonesia? Ya itu tadi, kita harus saling toleransi, kita harus saling
tahu agama apa ini apa, jadi kita harus toleransi aja lah. Jadi kita tidak bisa tidak boleh membedakan ini agama ini harus begitu, tidak. Jadi kita walaupun beda kita harus tetap saling istilahnya saling seperti keluarga begitu. Baik Pak. Lalu apa faktor penghambat dalam mewujudkan kerukunan beragama antar umat menurut Bapak? Kalau kita berbicara penghambat, memang dalam segi agama untuk kita yang mempunyai banyak agama itu kadang-kadang memang ada penghambat. Ada salah satu ya yang gimana ya, yang selalu tidak menyenangi. Itu seharusnya yang namanya penghambat itu harus kita hilangkan, jangan sampai ada penghambat antara agama kita, itu aja. Baik Pak. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana toleransi antar umat beragama yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal Bapak saat ini? Kalau tempat tinggal saya sangat berterima kasih sekali saya diberikan kesempatan untuk tinggal di salah satu komplek ya. Jadi di komplek saya itu ada beberapa agama itu saling berkekeluargaannya erat. Jadi tidak membedakan aku agama aku, kau agama kau. Jadi kami menyatu. Jadi itu yang ada di dekat di sekitar perumahan saya. Oke, baik Pak. Sekian saja dari wawancara saya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih kembali. Sekarang kita akan beralih pertanyaan tentang ras. Mohon maaf jika pertanyaan terlalu mendalam atau menyinggung perasaan Bapak. Ya. Bisa tidak Bapak deskripsikan secara singkat ciri-ciri ras keluarga Bapak, seperti model rambutnya apa Pak? Kalau anak saya ini 4. Jadi kalau masalah rambut itu beda-beda, tidak sama. Ada yang rambutnya lurus, ada yang ikal, ada yang agak-agak keribu, begitu. Oh, Jadi tidak sama. seperti itu ya Pak? Ya. Kalau itu warna kulitnya Pak? Sama, kulit juga begitu. Jadi tidak sama. Kalau yang ikut warna kulit mamanya putih. Nah, kalau ikut mamanya putih. Kalau ikut saya agak kecoklatan dikit, sawo mateng. Oh, Jadi berbeda. gitu ya Pak? Iya. Kalau bentuk muka? Muka karena ini 4 jadi juga berbeda-beda. Ada yang bulat, ada agak lonjong. Jadi mata tidak sama juga. Tidak sama. Jadi kadang-kadang karakter ibu dan bapak itu selalu diambil dikit-dikit. Jadi tidak sama. Oh, Ya. gitu. Kalau postur tubuh itu gimana Pak? Alhamdulillah kalau untuk postur tubuh anak-anak saya jumbo semua. Jumbo semua. Cuman ada satu yang agak tinggi, yang lainnya jumbo semua, besar-besar badannya seperti ibunya. Pertanyaan terakhir Pak, kalau bentuk mata tuh seperti apa Pak? Kalau mata, kalau anak saya yang pertama seperti ibunya. Karena ibunya itu kalau monyangnya itu ada keturunan orang Cina, jadi ngikut ibunya. Kalau yang kedua itu warna matanya bulat, gitu. Jadi tidak sama. Yang ketiga sama seperti kakaknya. Kalau yang keempat sama seperti yang nomor 2 tadi, seperti saya. Itu aja. Oh, seperti itu ya Pak. Ya. Makasih ya Pak udah itu. Ya, mari. Sama-sama. Ngomong-ngomong, kalau saya boleh tahu, suku Bapak apa ya? Saya kalau suku campur, suku Bugis, dari orang tua Bugis, mama Bugis, nenek, semua itu Jawa. Oh, begitu ya Pak. Ya, Kalau lalu untuk anak dan istri Bapak sendiri bagaimana? Apakah sama atau berbeda sukunya? karena ini masalah suku, jadi suku. Kalau masalah untuk anak itu kadang-kadang ikut bapak dia, ikut bapak jadi Bugis. Tapi karena kita udah hidup di zaman yang modern, jadi ya boleh dikatakan mereka udah termasuk Melayu. Tapi untuk tradisi, kalau ada acara-acara nikah dia tetap ikut adat Bugis ya. Gitu aja. Oh, begitu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong soal suku nih Pak, berdasarkan pengetahuan Bapak, kira-kira suku apa aja yang ada di Pontianak? Kalau yang di Pontianak, yang saya tahu itu ada suku banyak ya, ada suku Bugis, Madura, suku Melayu, Tionghoa, apalagi yang saya ketahui cuman itu. Tetapi mungkin banyak ya, cuman tidak saya ketahui suku apa gitu. Oh iya Pak.
Nah, jadi apa keuntungan yang Bapak rasakan mengenai keberagaman Indonesia yang mempunyai keanekaragaman suku bangsa? Nah, kita sebagai orang Indonesia yang punya banyak ragam suku, kita harus bersyukur karena banyaknya suku jadi banyaknya beraneka ragam itu lebih banyak. Jadi kita bisa melihat tradisi-tradisi yang dari suku mana. Jadi saya senang kalau Indonesia ini punya suku-suku yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu, itu aja. Oh iya Pak. Kemudian menurut Bapak, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keberagaman suku yang ada di sekeliling kita? Ya, itu dia tadi, kita harus bangga punya banyak suku. Keanekaragaman itulah yang sangat saya suka. Nah, saya sangat bangga punya Indonesia karena suku-sukunya banyak, itu aja. Oke. Kalau begitu Pak, Bapak kan sendiri tahu bahwa Indonesia itu keanekaragamannya bukan hanya suku, tapi ada juga makanan khas. Nah, ngomong-ngomong soal makanan khas, bisa tidak Bapak sebutkan satu saja makanan khas yang ada di Pontianak ini? Oh, kalau masalah makanan sebenarnya kalau khas Pontianak itu masak asam pedas. Itu enak. Ada asam pedas itu terbuat dari ikan manyung. Nah, terus sambal belacannya, sambal berterasi. Kalau orang bilang sambal terasi, tapi kalau orang Melayu bilang sambal belacan. Oh, begitu ya Pak. Nah, keluarga Bapak sendiri pernah tidak memakan setidaknya satu makanan khas dari daerah lain? Maksudnya itu dari luar Pontianak? Kalau dari luar Pontianak kan banyak Pak. Dari misalnya kalau dari luar Pontianak kan tadi kan masalah ikan itu masak asam pedas itu kan Pontianak. Kalau masalah masakan dari luar kayak Padang itu kan dari luar Pontianak, masakan rendang, masak sop itu kan kalau rendang itu kan dari Padang, Yep. bukan dari Pontianak. Jadi salah satu itu pun sering dimakan. Oh, sering ya Pak. Baik Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap makanan khas itu? Apakah seperti rasanya atau dan lain sebagainya? Kalau yang namanya makanan, memang kalau yang namanya makanan ciri khas dari setiap suku itu memang betul enak. Apalagi salah satu makan yang menjadikan favorit, pasti enak itu. Oke, baik Pak. Cukup sekian saja untuk wawancara mengenai suku dan makanan khas ini. Sekarang kami ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu Bapak untuk menjadi narasumber dalam kesempatan kali ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih.